Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Cukup lama menunggu Aida ya. Ini adalah tim dari kamu. Kita sambut, ini dia Mora Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mora ini usianya 10 tahun dari Jombang, tim Aida. Hafalannya 30 juz Al-Quran. Apakah Mora sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Mora sudah siap. Silakan Akil. Mora, sambungkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Cukup? Selanjutnya soal dari Kak Nabila. Mora, pada ayat terakhir yang dibaca terdapat kata rushda atau rushdan. Jelaskan masing-masing makhrajnya. Yang pertama, huruf ra. Cara pengucapannya adalah ujung lidah agak naik sedikit ke punggung lidah, disentuhkan ke langit-langit mulut bagian depan. Yang kedua, huruf shin. Lidah paling tengah disentuhkan ke langit-langit mulut, lurus dan searah. Yang ketiga, huruf dal. Punggung ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri bagian atas yang bertemu gusi. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh hukum nun sukun atau tanwin pada ayat yang telah dibaca. Yang pertama, pada kata fa'in anastum, hukumnya izhar halqi. Karena nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca jelas. Yang kedua, pada kata rushdan fadfa'u, hukumnya ikhfa haqiqi. Karena fathatain bertemu dengan huruf fa. Yang ketiga, pada kata
israfan wa bidaron. Hukumnya idgham bi gunnah karena fathatain bertemu dengan huruf waw. Baik. Sebutkan dan jelaskan dua contoh hukum mim sukun pada ayat yang telah dibaca. Yang pertama pada kata anastum minhum. Hukumnya idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan huruf mim maka dibaca mendengung. Yang kedua pada kata ilaihim amwalahum. Hukumnya izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf hamzah maka dibaca jelas. Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mora Jombang. Oh, Masya Allah, lancar sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mora. Syekh Abdul Karim, aman. Masya Allah Mora, bacaan Mora sangat memuaskan. Alhamdulillah seperti sahabat-sahabat lain yang membaca. Dan pada hari ini saya tengok, saya lihat semua lebih kurang bacaan agaknya sama. Dan makharij huruf pun Alhamdulillah pun sama. Cuma saya mohon semoga kita, ibu bapa di luar sana, berikan semangat lagi untuk anak-anak kita lebih cemerlang dan lebih mantap dalam bacaan dan menghafal Al-Quran insya-Allah. Teruskan Mora dan Mumtaz, barakallah fiik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Hanabila. Baik, Mora, yang pertama dari segi bacaan, bacaannya sudah bagus. Cuma hari ini ada dua catatan yang menurut Kak Nabila baru. Kembali lagi, Mora harus istiqomah dalam bacaan. Yaitu tadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus gitu ya. Nah hari ini ada kesalahan baru yang Mora lakukan. Yang pertama ketika waqaf pada ayyakbaru. Di situ harusnya dibaca dua harakat. Ayyakbaru tadi cukup lebih dari dua harakat ya, itu yang pertama. Yang kedua, wakafa billahi hasiba. Memang Kak Irfan, ha dan ha makhrajnya berdekat. Jadi ha dari bagian bawah tenggorokan, sedangkan ha di bagian tengah-tengah. Kalau kita nggak fokus, itu bisa hilang suara ha. Tadi billahi hasiba, suara ha-nya kurang jelas ya. Jadi billahi ha. Dari segi penjelasan, tadi menjelaskan makharijul hurufnya sangat mulus dan bagus. Cuma tadi nun sukun ketemu dengan hamzah. Nama hukumnya apa? Hukumnya izhar halqi. Ya, itu bukan izhar, juga bukan zal, izhar. Allah ya. Baik, terus itu hamzah apa hamzah? Hamzah. Hamzah. Hamzah itu tadi peserta. Kalau hamzah itu ha, hamzah. Oh iya. Iya. Karena tadi masih kecil, ini udah gede hamzanya. Oh, itu ha besar ya? Iya, jadi lam alif hamzah. Iya, jadi bukan lam alif hamzah. Dari segi pengucapan perlu diperhatikan. Ini juga buat guru-guru guru tajwid di luar, kita usahakan melafalkan kosakata yang Arab itu usahakan kita sama. Walaupun tadi mungkin ada tulisannya Indonesia, tapi usahakan makhrajnya yang bagus gitu ya. Baik, berikutnya adalah ikhfa haqiqi. Apabila tadi tanwin ketemu harful fa dibaca dengan harusnya dibaca dengan apa? Dengan samar. Samar. Tadi tidak mengucapkan itu. Terus idgham bi gunnah, tanwin ketemu harful waw dibaca dengan Melebur serta mendengung. Dengung ya. Tadi juga ini yang ketinggalan oleh Mora. Terus keduanya ini bagus ya, itu cara melafal penjelasan di dua hukum mim sukun tadi sudah bagus ya. Jadi secara umum Kak Irfan untuk dari segi tajwidnya sudah bagus, cuma tadi ada beberapa catatan tadi yang perlu diperhatikan oleh Mora. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih bagus lagi. Dan istiqomah. Istiqomah itu yang paling penting ya, karena naik turun terus kamu ya. Tapi tepuk tangan untuk Kak Nabila. Itu memang tugas Kak Nabila dan juri yang lain adalah mencari kesalahan orang. Hari-harinya mah enggak, pas lagi jadi juri aja. Oke, silakan Abi Amir. Jadi Masya Allah ini luar biasa.
Abi Amir berpesan nih kepada Mora dan seluruh teman-temannya di babak terakhir dari musabaqah ini, kamu semua, Mora khususnya yang nampak di depan Abi Amir nih, yang berpesan begini. Dari awal sejak kita bersama-sama di sini, kamu sudah mendapatkan banyak ilmu. Ingat bahwa setelah Anda menghafal Al-Quran, jangan berhenti di situ. Berusahalah untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Belajarlah tafsirnya, belajarlah untuk menguasai maknanya, belajarlah untuk mengungkap hukum-hukumnya, belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sharf, pelajari semua. Itu semua adalah merupakan bekal kita untuk bisa menjiwai Al-Quran. Bahwa kita harus mengambil ilmu Islam secara komprehensif. Jangan Islam hanya diambil sebagian-sebagian. Banyak orang hanya ngambil tajwidnya saja, yang ilmu tafsirnya ngambil. Banyak orang hanya ngambil ilmu ibadahnya saja, sementara ilmu fikihnya nggak diambil. Maka kita semuanya mengambil Islam secara utuh. Inilah makna firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara utuh. Minimal teman-teman, Islam ini ada 5. Nih ya, perhatikan. Ada akidah, ada ibadah, perhatikan. Ada dakwah di sini, ada dakwah, kemudian ada muamalah, kemudian ada tazkiyah, pembersihan diri. Oke, terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Boleh tepuk tangan dong untuk Dewan Juri kita. Udah, kamu peserta terakhir mau masuk ke babak wisuda akbar. Insya Allah Ustaz sudah, 2 sudah tuh, orang tua kamu juga tepuk dong. Insya Allah yang terbaik apapun hasilnya nanti. Oke, Mora, sini dulu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mora. Nah, kali ini selain Mora, Kak Irfan panggilkan kembali 4 peserta lainnya. Ayo sini, Iza, Yasmin, Naufal, dan Hamzah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah bawa sesuatu. Berarti ini adalah hari terakhir kita menyerahkan hasil pengumpulan sedekah kita ya. Ketika kita ada tantangannya yaitu harta Usman. Ada yang pertama untuk guru tunanetra juga, betul ya. Bahkan yang terakhir kemarin adalah untuk abinya dari Rijik. Kita bikinkan gerobak buat jualan martabak, betul ya. Nah, kali ini ada 5 juta rupiah lagi. Kak Irfan akan panggilkan, namanya Ustadz Muhammad Hadian. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Muhammad Hadian, ada tengah-tengah kita. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Hadian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu ada Husain Gaza. Itu teman dari Ustadz juga ya? Ya, betul. Ya, Husain Gaza di sini menceritakan bahwa sudah bertahun-tahun beliau tinggal dan juga membantu teman-teman kita di Palestina, betul? Betul. Oke, kalau Ustadz Muhammad Hadian ini berarti dari International Networking for Humanity. Ya, itu adalah lembaga filantropi yang berbasis di Gaza dan juga beberapa negara lainnya. Kami berfokus untuk terus membantu membangun Gaza kembali seperti itu. Masya Allah. Kondisi sekarang sudah seperti apa? Jadi kondisi saat ini memang Gaza ini hampir semua itu porak-poranda. Dan hampir semuanya pun sudah banyak yang mengungsi ke wilayah di pinggir-pinggir Gaza seperti itu. Bantuan masih terus berdatangan? Alhamdulillah untuk bantuan dari Indonesia terus berdatangan, namun memang kadang-kadang diterima, kadang-kadang tertahan di perbatasan seperti itu. Oke, ini anak-anak kita dari Hafiz Indonesia, tadi kami sudah menceritakan bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan, mengumpulkan sedekah sebanyak-banyaknya. Jadi kali ini izinkan kami memberikan bantuan untuk teman-teman di Gaza melalui International Networking for Humanitarian senilai 5 juta rupiah. Ayo serahin Ustadznya, titip ya Ustadz. Ini adik-adik ini luar biasa. Sekecil ini sudah bisa teringat dengan nasib anak-anak lain di Gaza. Titip, sampaikan salam dari kami, semangat untuk semuanya. Oke, baik.
terima kasih banyak kepada peserta Hafiz Indonesia LKTI yang sudah menitipkan hadiahnya untuk para penghafal Quran di Palestina. Dan insya Allah kita akan terus berkomitmen untuk kembali membangun apapun yang dihancurkan oleh para Zionis di Palestina seperti itu. Mudah-mudahan tidak hanya anak-anak Hafiz Indonesia, kita semuanya, ayo ringankan tangan kita, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di betul. sana ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Sampaikan salam kami kepada mereka semuanya. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, sekarang sudah lega, bahagia nggak? Bahagia. Tapi deg-degan nggak sekarang? Karena Kak Irfan akan segera mengumumkan siapa yang lolos ke babak wisuda akbar. Siapa yang mau? Wah, mau semuanya ya. Terus udah gitu juga ada satu pin Faiz belum Kak Irfan kasih untuk hari ini. Siapa yang mau pin Faiz? Wah, oke berarti tunggu pengumumannya ya. Yang di rumah juga jangan kemana-mana. Tetap di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran.